Kembali di Newsroom pemirsa, langsung ke Mas Jerry menjawab pertanyaan dari Pak Tambunan tadi dari Bekasi. Ya baik, saya pikir terima kasih Pak Tambunan atas masukannya ya. Tadi bagus, saya pikir memang kalau memang belum selesai tadi kan dibilang begitu ya. Artinya pilkada selesai tapi ternyata ada tanggung jawab elit-elit dari ya elit atau politik. partai politik itu semacam dituntut secara moral ya, atau mungkin secara secara ya memiliki tanggung jawab moral lah untuk bisa mampu mengatasi atau memberikan suasana kesejukan. Saya pikir baik ya. Saya pikir tidak hanya elit parpol, tapi juga tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen ya. Karena saya pikir demokrasi itu kan adalah partisipasi masyarakat. Dan tidak bisa kita hanya berharap kepada elit sebetulnya, tetapi juga masyarakat secara umum. Nah, tapi tentu sudah harus ada koordinasi dan juga sudah harus ada semacam gerakan yang memang diinisiasi oleh para elit. Nah, para elit ini saya pikir ya memang selain juga dituntut pertanggungjawabannya juga memang memiliki tugas bagaimana memberikan pendidikan politik ya, terutama partai politik ya, bagaimana juga bisa menenangkan, memberikan kesejukan. Dan saya pikir itu memang upaya yang memang harus dilakukan secara konsisten dan kontinu ya. Tidak hanya pada saat pilkada atau setelah pilkada, tapi saya pikir harus berkesinambungan terus-menerus supaya aspek-aspek politik atau perkembangan politik dalam kontestasi elektoral ini bisa berlangsung secara lebih mulus begitu. Iya, betul Saya sekali. pikir itu yang mesti di. Pak Mas Duki, ada pesan khusus dari Presiden kemarin kepada MUI? Kalau pesan khusus kepada MUI saya kira tidak ada ya. Tapi pesan saya kira yang sifatnya bisa difahami oleh semua peserta yang hadir itu tadi bagaimana agar segera beraksi, beraksi positif untuk menghentikan politik yang gaduh ini. Sebenarnya lebih pada itu. Nah, atas dasar itu sebenarnya kalau Majelis Ulama Indonesia itu kan sudah berulang-ulang ingin melaksanakan ya dialog nasional sebenarnya. Dialog nasional itu akan lebih bagus kalau misalnya di tingkat yang elit tadi dengan berbagai pertimbangan yang tadi sudah kita diskusikan. Tapi itu pun juga tidak hanya bergantung hanya di elit, di bawah juga harus kita laksanakan dan MUI berkomitmen untuk melaksanakan itu. Karena apa? Karena ya itu tadi bahwa persoalan-persoalan merajut kembali keberagaman itu saya kira ke depan itu akan sangat-sangat penting. Karena apa? Politik makin hari makin hangat. Sekarang 2017, masih nanti 2018 masih makin ada hangat Pilpres lagi, 2019. Pilpres makin hangat lagi. Itulah sebabnya dialog nasional itu untuk hal yang terkait dengan merajut keberagaman itu sangat penting. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa marilah kita jangan semuanya berpikir mengenai politik praktis saja. Tapi marilah kita berpikir yang lebih jauh mengenai bangsa dan negara ini mau dibawa kemana. Itu saya kira yang menjadi poin penting dari pertemuan kemarin dan bagi MUI itu yang mau dilaksanakan. Salah satunya saya kira dalam bentuk komitmen Majelis Ulama Indonesia itu memang akan mengadakan kegiatan-kegiatan bersama tokoh-tokoh agama. Oke. Apa yang pertama kali akan dilakukan? Yaitu dialog nasional untuk lintas iman mengenai kebangsaan ya. Jadi dialog mengenai kebangsaan. Pewacanaan itu saya kira sangat-sangat penting karena kalau kita melihat tadi sudah kita diskusikan media sosial gitu ya. Saya kira politik identitas itu sangat-sangat luar biasa, penghujatan sangat luar biasa, bagaimana meme yang tidak santun juga luar biasa. Nah, sehingga ini saya kira diperlukan bagi tokoh-tokoh agama untuk memulai melakukan dialog. Tapi sekali lagi ini bukan hanya persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah tokoh-tokoh agama, tapi juga melibatkan tokoh-tokoh politik, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Kalau ini semuanya bisa dilaksanakan, kita bisa memulai satu kondisi yang kita sebut tadi awal dari satu proses yang bisa baik kembali ke depan untuk merajut kebangsaan. Pak Imam, siapa yang harus paling bertanggung jawab mendinginkan suhu yang sudah terlanjur panas? Tokoh masyarakat, tokoh agama, atau elit politik? Atau ketiganya? Saya kira dalam era demokrasi yang partisipasinya ini begitu intensif di semua lini, itu nggak mungkin dengan pendekatan lama. Seolah-olah kalau di atas itu sudah berkata A, terus kemudian akan diikuti otomatis gitu. Jadi harus justru mapping yang tokoh-tokoh ini yang menjadi sangat penting. Tapi saya ingin menggarisbawahi ada beberapa agenda yang mungkin bisa dilakukan ya. Yang harus dievaluasi ke depan adalah seberapa jauh ujaran-ujaran atau verbal violence ya, kekerasan itu harus dibatasi ya, membatasi diri bukan oleh pemerintah tapi ada self restraint
Jadi Itu apa nih? munculnya dari mana, Pak Imam? Justru itu yang harus didialogkan. Jadi kita ini buat aturan bersama supaya jangan seperti dulu. Kalau dulu ini kan diimpos dari atas. Iya. Tapi ini justru kesadaran dari kita sendiri ya di dalam keluarga bangsa ini. Kalau kayak gini ini lebih baik kita hindari. Itu pertama. Dan yang kedua, politik kerumunan ya. Seberapa jauh sebetulnya tadi betapapun itu ada ekspresi kebebasan untuk berdemo segala macam. Tapi ada tanggung jawab. Ingat, kerumunan itu adalah sebuah event di mana sifat-sifat psikologi massa itu begitu rentan untuk terprovokasi, untuk menimbulkan perilaku-perilaku yang keluar batas, dan itu hati-hati betul di dalam menggunakan. Boleh digunakan, tetapi harus ada upaya-upaya pembatasan, jangan sampai terus kemudian memungkinkan untuk orang masuk kemudian mengacaukan. Itu yang kedua. Terus kedua adalah tentang penggunaan selimut-selimut primordialisme. Primordialisme, kita ini bangsa yang begini beragam. Ada kerekatan karena suku, agama, ras, kedaerahan. Nah, kalau eksploitasi ini ya menjadi bagian yang utama, maka yang akan muncul adalah politik emosi. Karena seorang ibu ya atau ayah yang anaknya berkelahi dengan tetangga, itu right or wrong adalah Anak saya. anaknya. Nah, itu yang saya maksud dengan eksploitasi emosi. Kalau itu yang digunakan, maka akan ada orang marah-marah yang kehilangan rasionalitas. Nah, yang terakhir adalah upaya-upaya preventif yang tadi, yang setiap lini itu harusnya membatasi. Jadi kalau misalnya di kalangan tokoh agama, apa yang bisa kita batasi supaya jangan sampai terjadi perilaku-perilaku, baik itu statement-statement yang overdosis yang kita sepakati bersama. Gitu. Kalau itu bisa ada kesepakatan luar biasa. Sosial media misalnya. Sosial media itu juga harus membuat. Butuh waktu berapa lama Pak Imam untuk menumbuhkan kesadaran itu? Jangan sampai tadi kata Mas Jerry, jangan sampai jempolnya lebih cepat daripada otaknya gitu. Nah, justru itu saya tidak tahu berapa lama ya, tapi paling tidak wacana untuk mengarah upaya-upaya untuk membatasi diri ya, karena ini loh, kebebasan tanpa batas sama bahayanya dengan tanggung jawab yang dipaksakan. Jadi kan dulu tanggung jawab dipaksa gitu, itu berbahaya banget karena akhirnya memberangus kebebasan. Tapi kalau kebebasan tanpa batas, itu juga berbahaya juga. Nah, tapi yang menjadi soal adalah siapa yang membatasi? Yang membatasi ya kita sendiri, karena begitu kita itu ugal-ugalan menggunakan kebebasan kita, maka sebetulnya mengancam kebebasan kita sendiri. Itu yang tadi Anda katakan juga. Saya sepakat tadi yang Pak Imam katakan. Makanya oleh karena itu yang tadi saya katakan adalah bagaimana untuk membatasi kita masing-masing. Kan kita ini kan masyarakat beraneka ragam ya, latar belakangnya dari mulai pendidikan, suku, agama, ras, etnis, dan golongan sampai juga kepada kepentingan ya. Artinya salah satu cara ya, saya sepakat tadi dibilang bahwa oke, kita menahan diri, tetapi mungkin bisa lebih juga disupport oleh legal instrumen, ya. Legal instrumen dalam arti supaya masyarakat juga tertib. Nah, ini yang kita mesti tahu. Masyarakat tuh harus membiasakan diri disiplin, tertib dalam bertutur kata, berekspresi, dan termasuk menggunakan media sosial. Termasuk juga pemerintah. Kita juga bisa mengkritisi pemerintah juga bisa mengkritisi kita. Saya pikir semua bisa mengkritisi, tetapi legal instrumen udah ada kan? Legal instrumen legal ada, instrumen. LTE sebenarnya. ITE ini saya pikir Ya, bagus, ITE. langkah bagus. Jadi supaya nanti ke depannya, ini semacam intellectual exercise buat seluruh pihak. Supaya kalau ada apa-apa, tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat, itu juga bisa mensuh pemerintah. Nah, yang konkret Closing sebenarnya. statement Pak Mas Duki singkat saja. Iya, saya kira yang konkret sebenarnya karena ini siapa yang mengawali tadi kan pertanyaannya kan siapa yang mengawali dan siapa yang mengakhiri. Kalau siapa yang mengawali dari semuanya ini kan pilkada. Kalau pilkada ya urusannya adalah urusan dengan partai politik. Betul. Elit politiklah sebenarnya memulai dialog kebangsaan ini dan mengarahkan pada persoalan-persoalan, jangan mengarah pada politik nasional emosional dan politik identitas. Saya kira itu sangat penting untuk dilakukan oleh para elit partai politik. Baik, terima kasih Bapak-bapak telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, mengutip kalimat Presiden Joko Widodo kemarin, jangan saling menghujat karena kita bersaudara, jangan jelekan karena kita bersaudara, jangan saling fitnah karena kita bersaudara, jangan saling menolak karena kita bersaudara, jangan saling mendemo habis energi kita untuk sesuatu yang tidak produktif karena kita bersaudara. Saya Anissa Dasuki, mewakili teman-teman yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.